Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Warga Sipil, tempat berbagi berbagai macam informasi menarik, tips dan trik yang pastinya bermanfaat buat teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan coba membahas terkait peningkatan jabatan fungsional dosen, dalam hal ini adalah karir dosen. Tapi sebelum lanjut, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar channel ini tetap eksis dan tetap konsisten dalam membuat konten-konten yang pastinya bermanfaat buat orang banyak. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita masuk pada bahasan materi yang akan kita ulas, ada baiknya kita mengenal dulu apa itu jabatan fungsional dosen, atau yang kita kenal dengan JFA atau JAFUNG. Jadi Bapak Ibu semuanya, jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri. Jadi di sini komponennya adalah tugas dan tanggung jawab, yang memang tugas seorang dosen untuk melakukan pengurusan jabatan fungsional akademik dan juga hak seorang dosen. Jadi memang ketika seorang dosen mengurus jabatan fungsional akademik, otomatis akan ada kompensasi berupa koin dari baik itu institusi kampus Bapak Ibu mengajar, ataupun ketika Bapak Ibu sudah memiliki sertifikasi dosen atau Setdos yang akan dibayarkan oleh pemerintah. Lalu Bapak Ibu, kenapa kita harus mengajukan jabatan fungsional dosen? Jabatan fungsional dosen ini sendiri nantinya akan menjadi syarat bagi Bapak Ibu untuk mengajukan untuk mengikuti proses sertifikasi dosen. Tapi dalam hal ini tentu ada manfaat bagi diri Bapak Ibu sendiri dan juga institusi. Apa itu Bapak Ibu? Itu sebagai peningkatan karir Bapak Ibu sebagai dosen, dan juga sebagai peningkatan kesejahteraan Bapak Ibu ketika sudah memiliki Setdos dan aktualisasi diri terhadap dosen itu sendiri. Nah, kemudian apa manfaat dari institusi tempat Bapak Ibu mengabdi? Ketika Bapak Ibu atau institusi Bapak Ibu melaksanakan akreditasi, baik itu prodi maupun akreditasi universitas, maka jabatan fungsional dosen ini menjadi poin untuk pengajuan akreditasi itu tersebut. Baik Bapak Ibu, untuk pengangkatan jabatan fungsional awal dalam artian di sini adalah ketika Bapak Ibu sudah memiliki NIDN, maka terhitung 1 tahun setelah Bapak Ibu memiliki NIDN, Bapak Ibu sudah bisa mengajukan jabatan fungsional dosen. Jabatan awal ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama adalah asisten ahli dengan KUM 150 dan lektor dengan KUM 200. Nah, keduanya ini memiliki syarat yang tentu ada perbedaan dari segi pendidikan akhir. Nah, untuk asisten ahli sendiri adalah Bapak Ibu minimal S2 atau magister. Dan untuk pengangkatan lektor 200, Bapak Ibu harus memiliki pendidikan terakhir minimal adalah doktor atau S3. Kemudian Bapak Ibu, apa yang harus Bapak Ibu persiapkan untuk proses pengangkatan fungsional awal ini? Yang pertama adalah angka kredit. Jadi Bapak Ibu, untuk pengangkatan awal ini ada angka kredit yang perlu Bapak Ibu siapkan.
Yang pertama untuk asisten ahli dengan ijazah S2 itu setara dengan 150 kum. Oke Bapak Ibu, nah untuk ijazah S2 ini sebenarnya sudah memenuhi untuk pengajuan jabatan fungsional asisten ahli. Tapi Bapak Ibu, untuk ijazah atau pendidikan ini itu baru untuk poin pendidikan. Nah, dalam pengangkatan jabatan fungsional ini diperlukan adanya bidang A, bidang B, dan bidang C, dan bidang D. Nah, bidang A ini adalah bagian pengajaran. Bapak Ibu, misalnya dalam 1 tahun melaksanakan pengajaran dan juga melaksanakan bimbingan, maka ini poinnya akan masuk ke dalam bidang A. Angka kredit yang Bapak butuhkan untuk bidang A untuk asisten ahli itu besar dari 55% atau setara 5,5 angka kredit. Kemudian untuk bidang B itu besar dari 25% atau setara 2,5 angka kredit. Untuk bidang B sendiri adalah untuk bagian penelitian atau karya ilmiah. Kemudian untuk bidang C ini maksimal itu 10% atau 1 angka kredit. Nah, bidang C ini seperti pengabdian kepada masyarakat. Kemudian terakhir adalah bidang D. Bidang D adalah penunjang. Penunjang ini maksimal 10% atau setara dengan 1 angka kredit. Kemudian untuk pengangkatan awal lektor 200, nah Bapak Ibu harus memiliki pendidikan minimal S3. Ijazah S3 ini setara dengan kum 200. Nah, jadi seperti yang kita sampaikan di awal tadi, bahwasanya ijazah ini baru termasuk pada poin pendidikan. Nah, kemudian Bapak Ibu kita butuh yang namanya bidang A, B, C, dan D. Untuk lektor 200, bidang A yang kita butuhkan adalah besar dari 45% atau setara dengan 4,5 angka kredit. Kemudian untuk bidang B besar dari 35% atau setara dengan 3,5 angka kredit, dan bidang C maksimal adalah 10%. Kemudian juga bidang D maksimal 10%. Nah, dari setiap bidang yang kita jabarkan tadi, nah ada unsur-unsur kegiatan yang akan dinilai. Nah, penjabarannya adalah sebagai berikut. Unsur utama dan unsur penunjang. Nah, jadi ada 2 unsur yang akan dinilai dalam proses pengajuan jabatan fungsional. Unsur pertama itu terdiri dari pendidikan, adalah ijazah Bapak Ibu sendiri, kemudian pelaksanaan pendidikan seperti pengajaran atau bimbingan, dan kemudian penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, untuk unsur penunjang, Bapak Ibu misalnya menjadi anggota suatu panitia atau badan pada perguruan tinggi. Kemudian bisa juga menjadi anggota panitia atau badan pada lembaga pemerintah. Dan bisa juga menjadi anggota organisasi profesi dosen. Dan juga terakhir keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional dosen. Nah, kemudian dari unsur-unsur tridharma yang Bapak Ibu miliki tadi, kemudian ada proses pengajuan jabatan fungsional akademik itu. Dalam hal pengajuan jabatan fungsional akademik ini, tentu ada cara atau media untuk pengajuannya. Di setiap wilayah LL-Dikti itu memiliki media tersendiri. Nah, dalam hal ini saya akan coba menjabarkan di wilayah LL-Dikti 3, di mana wilayah LL-Dikti 3 ini menggunakan aplikasi Sijali, sistem informasi jabatan akademik wilayah LL-Dikti 3. Nah,
Untuk aplikasi ini sendiri sudah berbasis web, jadi bisa diakses di mana saja ketika Bapak Ibu memiliki waktu luang, baik di rumah, di kantor, ataupun dimanapun Bapak Ibu berada. Asalkan Bapak Ibu terkoneksi dengan internet, Bapak Ibu bisa melakukan penginputan Tridharma ke dalam aplikasi ini. Baik, bagaimana cara untuk memperoleh akun dari aplikasi pengajuan jabatan fungsional ini? Nah, untuk memperoleh akun pengajuan jabatan fungsional akademik ini, Bapak Ibu bisa menghubungi bagian SDM atau bisa juga menghubungi admin perguruan tinggi yang membidangi karir dosen. Nanti Bapak Ibu bisa koordinasi dengan masing-masing unit tersebut untuk proses pengajuan jabatan fungsional akademik. Nah, dalam hal untuk pengajuan jabatan fungsional akademik ini ada syarat khusus yang harus Bapak Ibu penuhi untuk setiap pengajuan jabatan fungsional akademik. Untuk jabatan fungsional akademik awal seperti asisten ahli dan lektor 200, Bapak Ibu cukup memiliki minimal 1 karya ilmiah pada jurnal nasional atau peringkat 3, 4, 5, dan 6, yaitu sebagai penulis pertama dan koresponden. Nah, kemudian Bapak Ibu harus memiliki persetujuan dari Senat, memiliki prestasi kerja minimal 1 tahun. Nah, ini bisa nanti Bapak Ibu lengkapi dokumen-dokumen ini di institusi tempat Bapak Ibu mengabdi. Nah, itu saja mungkin Bapak Ibu, cukup mudah dan cukup simpel untuk pengajuan akademik awal, jabatan fungsional akademik awal ini. Semoga Bapak Ibu bisa menjadi bersemangat dan dimudahkan dalam proses karir dosennya. Terima kasih sudah menonton video saya. Itu saja, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe dan share bagi Bapak Ibu yang sudah menonton video ini. Oke, terima kasih dari saya. Jangan lupa klik tombol subscribe. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar.